Commission Youth. Kembali lagi kita beribadah hari ini. Saya yakin dan percaya, walaupun kita beribadah di rumah, tapi kita tetap merasakan hadirat Tuhan selalu menyertai kita. Kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau bawa persembahan kita yang terbaik. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus yang paling baik. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kita bawa pujian ini sekali lagi. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah
Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak telah memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah lagi Tuhan. Dapat merasakan hadirat-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kau pimpin Tuhan jalannya ibadah ini Tuhan. Kau berkati kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Yuk kita mau bawa pujian kita katakan kita mau terbang bersama Tuhan. Bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu mengikuti setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu mengikuti setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman. Mari kita siapkan hati kita.
bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bayi-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita bawa penyembahan ini sekali lagi. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
Shalom, Youth GBI Amanat Agung. Terima kasih atas undangannya. Senang sekali saya bisa sharing dengan kalian semua pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kenalan dulu yuk. Nama saya Joel. Saya punya 2 orang putri, berarti saya sudah menikah ya. Yang pertama umur 7, yang kedua umur 5. Dan saya sekarang berprofesi sebagai guru. Saya mengajar di salah satu international school di Jakarta sebagai guru pengajar di mata pelajaran ICT atau IT. Terus juga kebetulan karena berafiliasi atau bekerja sama dengan Cambridge, jadi ya puji Tuhan saat ini sekolahnya masih berjalan ya dengan kasih karunia Tuhan. Oke, hari ini saya mau sharing, dikasih tema hubungannya juga ada tentang ICT ya. Itu kan tentang komunikasi ya. Komunikasi apa sih menurut firman Tuhan ini yang mau apa yang Tuhan mau gitu di saat-saat situasi seperti ini ya. Oke, sebelumnya kita baca yuk dari Ulangan 6 ya. Saya masih pakai Alkitab yang tertulis gitu. Ya, sebenarnya saya senang pakai gadget, cuman gadget saya kepake semua ini untuk merekam. Oke, saya baca dari Ulangan 6 ayat 20 sampai 25. Saya bacakan ya. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tanda-tanda yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita, dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Oke, dari ayat ini kita belajar ternyata waktu bangsa Israel itu keluar dari Mesir dan akhirnya mereka sudah mendapatkan 10 perintah Allah, terus diingatkan supaya menceritakan ini kembali dan juga menjelaskan ketetapan-ketetapan dari Tuhan kepada anak cucunya. Nah, kita kan generasi penerus ya, amin, saya masih muda loh. Jadi Anda sebagai generasi penerus ternyata ditetapkan di sini bahwa ketetapan itu harus disampaikan dan diceritakan kepada generasi penerus, khususnya anak muda. Nah, kenapa gitu ya? Kenapa sih? Kenapanya ini yang saya akan jelaskan gini. Situasi sekarang itu kita bisa bilang situasinya tidak menentu. Situasinya karena COVID-19, situasi pandemi ini itu satu bencana besar, bahkan seluruh dunia mengalaminya. Ya, bisa dikatakan membuat orang itu, kalau bahasa Inggrisnya dibilang unsettled. Unsettled itu apa ya? Tidak bisa berdiri teguh gitu, karena keuangan nggak jelas, ya. Kanan kiri mungkin kamu dengar, oh ada dari temen yang orang tuanya sudah kehilangan pekerjaan, usahanya susah, terus atau kamu yang sekarang bekerja dan kuliah, ada yang kuliah sekarang nggak hanya kuliah tapi kuliah dan bekerja. Kamu harus berjuang untuk membiayai kuliahmu, atau ya kamu yang lagi bekerja susah bertanya-tanya, apakah usaha yang saya kerja ini sekarang, pekerjaan saya ini
bisa bertahan ya di tengah-tengah pandemi ini? Bangsa Israel saat itu dibawa di padang gurun untuk menuju ke tanah perjanjian. Yang namanya padang gurun, kalau pernah ke padang gurun, itu susah ngeliat ujungnya. Nggak ada ujungnya, nggak jelas, nggak enak, panas. Ya. Nah, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan itu punya janji. Dan janjinya pasti digenapi. Setiap kita anak-anaknya ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Bangsa ini juga sebenarnya dibawa keluar dan dijanjikan perlindungan oleh Tuhan. Mereka lihat sendiri tiang awan, tiang api. Kalau malam jadi tiang api jadi nggak kedinginan. Kalau siang jadi tiang awan, nggak kepanasan karena panas terik di gurun. Tapi lihat, bangsa ini bisa melupakan Tuhan. Loh, Tuhannya di depan mereka loh. Ya, melihat sendiri, dikatakan melakukan mujizat-mujizat yang besar. Maka itu diingatkan, harus diingatkan terus kepada anak cucunya. Nah, maka itu kalian menghadiri hari ini, menghadiri ibadah ini secara online, menghadiri komsel, mungkin secara online juga. Nah, ayo jangan bosan, jangan jenuh, tetap hadiri. Kenapa? Nah, ini yang saya mau bagi sama kalian. Kenapa sih ketetapan-ketetapan ini harus diulang terus, harus diingatkan ke kita? Ya, manusia itu karena kita hidup dalam memori, dalam timeline atau garis waktu ya. Karena kalau Tuhan tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Kita terbatas oleh waktu dan tempat. Ya, seperti saat ini nih saya sebenarnya ngerekam ini agak susah karena ternyata jadwal saya padat gitu. Saya nggak bisa dibagi-bagi gitu ya. Nah, karena kita terbagi dalam ruang dan waktu, kita terbatas oleh itu. Kadang-kadang ruang dan waktu ini membuat kita lupa segala sesuatunya. Maka itu harus diingatkan terus ke kita semua. Harus diingatkan terus ke kalian tentang firman Tuhan. Hal lainnya adalah dunia ini ya, informasi itu sekarang berkembang sangat pesat. Zaman dulu kalau saya cari informasi susah, harus beli buku mahal. Sekarang cari di Google, sejauh jari kalian. Kalian ketik, dapat jawabannya, dapat informasinya. Ya. Maka itu saya bilang gini, saking banyaknya informasi kita bingung, mana ini yang benar, mana yang salah. Hati-hati sekarang banyak hoax. Benar kan ya? Kayaknya benar tapi hoax gitu ya. Nah, kembalilah ke firman Tuhan, anak muda. Ayo kita semua kembali ke firman Tuhan. Kenapa kembali ke firman Tuhan? Ada 3 hal yang saya mau share sama kalian. Kenapa ini jadi pedoman hidup saya juga. Kenapa saya harus terus kembali kepada firman Tuhan. Yang pertama di Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku. Ya, saya langsung dengan cepat. Firman Tuhan pelita bagi kaki kita. Pelita itu dikatakan mengarahkan, memberikan pencerahan di tengah gelap. Jadi gini, karena tadi yang saya bilang informasi sekarang banyak yang menyesatkan. Kembalilah ke firman Tuhan. Supaya apa? Kamu tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang merupakan kebenaran, mana yang merupakan tipuan dari muslihat dari si iblis. Banyak sekali. Saya mau bilang sama kalian, saat-saat ini kalian harus bisa membedakan mana yang benar dari Tuhan, mana yang dari iblis. Ya, dikatakan musuh kita tuh mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, Adam dan Hawa ditipu itu juga dengan tipu muslihat yang canggih. Ya, jadi saya bisa bilang firman Tuhan itu pelita. Saat kamu di tengah kegelapan, kembali ke firman Tuhan. Ya, saat saya ingat waktu itu saya sebagai anak muda masih mau menikah ya, waktu itu mau menikah istri saya. Saya ingat saya harus kehilangan pekerjaan. Bayangin, sudah waktunya itu tinggal kurang dari setahun. Sementara saya lagi kumpulkan duit untuk mau menikah, diputus kerja. Saat itu saya terpuruk, juga sempat terintimidasi karena ternyata saya mungkin kurang ya berkinerja, atau saya ini kok diputus kerja ya. Nah, down boleh, di tengah kegelapan boleh, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi, nah inilah,
komunikasi dari orang tua tuh penting. Saya ingat mama saya nasihati saya bahwa ayo tetap kembali ke Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Kesel dong, kol dong. Gimana situasinya kayak gitu? Saya mau nikah, saya kumpulin duit, tapi saya diputus kerja. Gimana Tuhan sih? Ayo kembali ke Tuhan. Saya setia di gereja saya melayani, dan puji Tuhan, saya bisa menikah. Ingat, waktu kamu melewati masalah itu, ya, kamu akan lihat bagaimana Tuhan bekerja. Tapi di dalam proses, biar kamu kuat, jangan keluar dari Tuhan, ya. Dalam proses menuju janji Tuhan, seperti bangsa Israel ini di padang gurun menuju tanah perjanjian, kembali ke firman Tuhan, biar firman Tuhan menjadi pelita bagi kamu, mengarahkan kamu ke jalan yang benar. Ya, itu dari yang pertama. Yang kedua, 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, ini penting kalau ini. Saya mau buka 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 16 saya bacakan ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita itu manusia itu cenderung melakukan kesalahan karena kesempurnaan milik Tuhan gitu ya katanya. Nah, karena kita cenderung salah, kita harus tahu mana yang bisa negur kita. Apa itu bagaimana cara kembali ke jalan yang benar? Seperti tadi firman Tuhan dikatakan pelita bagi kaki kita, dan dikatakan firman Tuhan tidak hanya pelita tapi menasehati kita, menegur kita supaya kita melakukan hal yang benar, menegur kelakuan kita. Ya, ayo kembali ke firman Tuhan. Supaya apa? Kamu tahu, oh kelakuan saya salah. Ya, saat ini kan orang itu banyak dibingungkan dengan apa yang benar, apa yang salah. Sekarang udah nggak jelas nih. Hal kecil. Siapa yang sering mengemudi lawan arah? Ayo. Kebanyakan yang nyetir motor kan, karena motor tuh kecil, bisa nyelip-nyelip. Yuk ngelawan arah bentar lah dikit, cuman 100 meter. Nah, ayo, firman Tuhan bilang apa dalam hal ini? Yang namanya benar ya benar, kalau salah ya salah. Nggak ada hitam putih, nggak ada abu-abu. Ya, kembali ke firman Tuhan. Lihat bagaimana firman Tuhan akan nanti menegur kamu. Saat kamu ditegur, relakan hatimu untuk ditegur. Bertobat. Kalau salah, jangan keraskan hatimu. Ya karena ini, banyak alasan. Ayo, oh iya ya, salah ya. Oh iya, nggak usah malu sama Tuhan, karena Tuhan tahu isi hati kamu. Tuhan tahu kamu siapa sebenarnya, nggak usah disembunyiin. Maka itu bacalah firman Tuhan kembali ya. Dan yang terakhir, ini paling hebat, Yohanes 8 ayat 32. Nanti boleh dibaca lengkapnya, yaitu firman Tuhan akan memerdekakan kita. Seperti bangsa Israel dibebaskan dari Mesir, dibebaskan dari perbudakan mereka, demikian firman Tuhan membebaskan kita dari perbudakan dosa. Membebaskan kamu dari segala dosamu. Karena kenapa? Kalau kamu percaya kepada firman Tuhan, kamu kembali ke firman Tuhan. Sama seperti anak bungsu yang kembali kepada bapaknya, mempunyai hak penuh atas harta bapaknya. Maksudnya saya nggak bicara soal materi ya. Saya bicara soal warisan sebagai warga kerajaan Allah. Kamu kembali kepada Bapa. Kamu dimerdekakan dari dosa. Dosa itu hukumnya pasti maut. Dosa pasti bawa kamu ke neraka. Tapi firman Tuhan saat kebenaran itu datang ke kamu, membawa kamu kepada kehidupan yang kekal. Ayo, jadi sekarang kesimpulannya apa? Kesimpulannya tentang firman Tuhan ini apa? Saya mau bilang sama kalian, dikatakan firman Tuhan itu yang pertama pelita bagi kaki kita, mengarahkan kita ke jalan yang benar. Kedua, firman Tuhan itu bisa menegur kita, kemudian mengajar kita jalan yang benar itu yang mana. Dan Yohanes 8 ayat 32 mengatakan bahwa firman itu memerdekakan kita. Di mana kita bisa dapat firman Tuhan? Ayo jangan malas beribadah, ya. Meskipun online, meskipun nggak ada yang lihat, meskipun nggak sama teman-teman, tetap cari Tuhan. Kalau kamu susah, telepon deh. Di sini kakak-kakak pasti mau bantu kamu ya. Jangan jauhkan diri kamu dari komsel, komunitasmu, ya di GBI Amanat Agung. Kalau ada
Komsel datang, ya. Kalau ada ibadah online, ayo buka YouTube-nya, datang ke sana. Atau kalau diajak Zoom, ayo. Ya. Jangan 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 menjauh dari hal seperti itu. Kenapa? Karena saat-saat ini justru di situasi kayak gini kita butuh firman Tuhan. Ya. Dunia ini punya cara. Dunia ini punya cara sendiri. Ya. Kembali ke firman Tuhan yuk. Firman Tuhan memberi kita damai sejahtera pasti. Amin itu. Dan dikatakan ya tadi 3 hal ini yang saya share sama kalian. Jadi ayo kembali ke firman Tuhan. Jangan bosan kalau kamu dengar firman Tuhan. Dikatakan harus diingatkan. Ya. Jadi saya bisa bilang bahwa sekali lagi firman Tuhan ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan bosan, sekali lagi saya ngomong jangan bosan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kalau saya boleh bersaksi, saya ambil beberapa menit, bahwa hidup saya itu berkali-kali mau lari dari Tuhan. Karena apa? Saya pikir hidup dalam Tuhan tuh gak asik, gak bisa bebas. Ternyata waktu saya menjalani hidup di luar Tuhan, saya justru gak tahu harus kemana. Saya justru gak bisa bebas. Kenapa? Karena saya nggak tahu jalannya yang saya harus tempuh yang mana. Tapi saat di dalam Tuhan, saya menemukan kebebasan. Kenapa? Karena saya tahu jalan mana yang harus saya tempuh. Saya tahu saya bisa melakukan segala sesuatu yang benar dan terbebas dari segala intimidasi, dari segala kekangan dosa. Ayo kembali ke Tuhan, kembali ke firman Tuhan. Anak muda di Youth GBI Amanat Agung harus kembali ke firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Kami mau kembali kepada firman-Mu Tuhan. Kami mungkin saat ini sudah letih. Kami menghadapi selalu ibadah yang tidak bisa bersama-sama. Mungkin kami kembali tidak offline Tuhan. Kami selalu melakukan ibadah online. Kami tidak bisa bersama teman-teman kami. Tuhan, Engkau kuatkan hati kami. Engkau buat kami merindukan ibadah dengan Tuhan. Tuhan, biar saat ini firman-Mu itu ada di dalam kami, tinggal dalam kami, memberikan kami damai sejahtera, kekuatan. Kami yang membutuhkan pekerjaan, kami yang bingung akan masa depan kami. Kami percaya dengan firman-Mu Tuhan yang kami baca, kami renungkan, itu menuntun kami, menuntun dalam hidup kami kepada tanah perjanjian-Mu Tuhan, kepada janji-janji Tuhan yang luar biasa, yang ajaib, yang tidak pernah kami pikirkan. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan jaga setiap kami di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami udah ucap syukur. Amin. Bye. God bless you. Terima kasih semua udah mengikuti ibadah pada hari ini. Mari kita tutup ibadah Youth pada hari ini di dalam doa kita. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini kami dapat mendengar firman-Mu. Kami dapat belajar dari setiap firman-Mu yang ditaburkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan kalau kami boleh memuji menyembah-Mu juga Tuhan pada hari ini. Biarkan setiap ibadah kami pada hari ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi kesukaan bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pelayan pada hari ini. Kau juga berkati mereka di dalam setiap pelayanan mereka, di dalam setiap talenta mereka Engkau tambah-tambahkan lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bawa persembahan kami pada hari ini. Kiranya persembahan kami dapat menjadi berkat, dapat menjadi berkat di dalam setiap kehidupan lingkungan gereja kami Tuhan, dapat menjadi berkat Tuhan bagi setiap jemaat Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap pengurus gereja, gembala sidang kami, Kojohan, kami berdoa supaya Engkau memberkati setiap pengurus dan tim pengembalaan supaya dapat sehati, supaya dapat terus Tuhan bersemangat Tuhan melayani-Mu Tuhan lebih lagi di gereja kami. Terima kasih, kami juga berdoa untuk setiap pemimpin di negara ini, dari presiden sampai yang paling rendah Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar terus Tuhan Engkau berkarya di dalam setiap apa yang mereka lakukan. Mereka punya roh yang takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang di rumah, teman-teman kami yang mungkin sedang sakit atau sedang
letih lesu Tuhan berbeban berat, kami berdoa supaya Engkau melepaskan, Engkau memberikan kesembuhan Tuhan yang sejati dari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan Tuhan setiap apa yang kami lakukan pada hari ini, ibadah kami ke dalam tangan-Mu, biar semuanya Tuhan menjadi kemuliaan dan kesukaan bagi Engkau Bapa. Terima kasih, kami tutup ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menerima berkat-Mu. Mari terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan urapan daripada Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.